Baiklah teman-teman, ternyata 5 hal inilah yang perlu teman-teman perhatikan dalam pembuatan tugas makalah maupun laporan. Baiklah teman-teman, yang akan saya contohkan itu dalam bentuk makalah ya teman-teman. Jadi hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu pada halaman cover dan bagian daftar pustaka tidak usah dibuatkan nomor halamannya ya teman-teman. Biarkan saja nomor halamannya itu kosong. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui cara menghapus nomor halaman pada bagian cover dan daftar pustaka, silakan klik bagian ini ya teman-teman. Dan untuk bagian kata pengantar dan daftar isi dibuat menggunakan huruf Romawi ya teman-teman. Sedangkan bab 1 dan seterusnya menggunakan angka 1, 2 dan seterusnya. Nah, yang kedua, semua paragraf itu harus diformat menjadi justify atau rata kiri kanan ya teman-teman. Dan pada makalah saya paragrafnya sudah rata kiri kanan ya teman-teman. Dan silahkan klik ini untuk membuat paragraf menjadi rata kiri kanan ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, apabila ada kata-kata yang berbahasa asing pada makalah maupun laporan teman-teman itu, maka format penulisannya itu harus di italic atau dimiringkan ya teman-teman. Contohnya seperti kata oikos dan nomos ini ya teman-teman, karena itu merupakan bahasa Latin. Agar tulisannya menjadi miring, silakan teman-teman klik bagian ini. Dan penulisan bahasa Inggris ini juga harus dimiringkan ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat, dalam pembuatan footnote atau catatan kaki perlu diperhatikan formatnya dengan baik ya teman-teman. Jadi seperti inilah footnote pertama yang saya buat. Dan footnote itu dibuat ketika kita mengambil kutipan dari buku ataupun dari media lainnya teman-teman. Nah, untuk footnote yang kedua, jika kita mengambil kutipannya dari buku yang sama dengan footnote pertama, maka kita cukup menuliskan ibid titik-titik nomor halaman. Dan tulisan ibid itu harus dimiringkan ya teman-teman. Dan di footnote kelima ini saya menggunakan format op.sheet karena saya mengambil kutipannya sama dengan kutipan pada footnote pertama tadi. Selanjutnya yang kelima, penulisan di daftar pustaka itu harus diurutkan sesuai abjad ya teman-teman. Di sini saya sudah menuliskan daftarnya dari A, kemudian E, I, pokoknya harus sesuai dengan abjad ya teman-teman. Dan apabila dalam penulisan daftar pustaka itu berlebih ke bawah, maka pada baris kedua itu harus dijorokkan ya teman-teman. Jadi inilah 5 hal yang perlu diperhatikan apabila teman-teman membuat tugas makalah maupun laporan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. See you on the next video. Bye.